Xiao Yu pun menghela napas lega. Ia memberitahu Lu Sheng bahwa dia akan menjemputnya dalam 2 hari dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, Lu Sheng bertanya kepada Nai Shuang, ingin tahu mengapa ia datang. Ia membeku sejenak dan wajahnya memerah. Sebelum berbicara, ia batuk-batuk, sambil berpikir bahwa Lu Sheng tampak jauh lebih tampan dibandingkan fotonya. Ia ingin mengundang Lu Sheng untuk menjadi murid kehormatan Akademi Bela Diri Hong Chuan. Lu Sheng memintanya menjelaskan lebih lanjut. Nai Shuang menjelaskan bahwa itu sama seperti menjadi murid biasa. Hanya saja ia tidak perlu datang setiap hari dan bisa datang kapan saja ia mau. Semua kelas dan perlengkapan akan gratis, bahkan ayahnya sendiri bisa melatihnya secara langsung. Ia akan mendapatkan perlakuan yang diberikan kepada instruktur, dengan jabatan yang tertinggi. Sebenarnya, gelar itu hanyalah simbolis dan ia tidak memiliki kewajiban apapun untuk memenuhi gelar tersebut. Setelah menjelaskannya, ia berpikir bahwa jika berhasil merekrut Lu Sheng, Akademi Bela Diri mereka pasti akan booming di Bai City dan jumlah orang tua yang berlomba-lomba mengirimkan anak-anaknya akan sangat luar biasa. Pemikirannya terganggu ketika Lu Sheng menolak tawaran tersebut. Nai Shuang berdiri dan membantah bahwa syarat-syaratnya masih bisa dinegosiasikan dan ia tidak perlu menolak begitu cepat. Lu Sheng menjelaskan bahwa ia bersedia menjadi anggota kehormatan. Ia boleh saja mengiklankan bahwa Lu Sheng biasanya datang latihan di akademi mereka, yang mana memang benar adanya. Namun selain itu, ia tetap ingin menolak. Karena ia bukanlah murid dari Akademi Bela Diri mereka, maka ia tidak ingin mereka mengatakan bahwa ia salah satu murid mereka. Lu Sheng menjelaskan bahwa jika Nai Shuang bisa menerima persyaratan yang ia ajukan, maka semuanya baik-baik saja. Jika tidak, maka ia minta maaf. Ia juga menambahkan bahwa ia tetap akan datang ke sana untuk melakukan ujian penilaian di masa depan karena lokasinya dekat dengan rumahnya. Nai Shuang menerima permintaan Lu Sheng dan berjanji bahwa ia akan segera mengirimkan uang bulanan Lu Sheng saat ia pulang nanti. Uang itu akan dikirim langsung ke rumah Lu Sheng. Besar uang bulanannya sekitar $100.000, kemudian ia mengucapkan selamat tinggal. Saat pintu tertutup, orang tua Lu Sheng bertanya apakah mereka sedang bermimpi atau tidak. Mereka masih belum bisa percaya semua hal yang baru saja terjadi. Ketua Asosiasi Bela Diri Bai City datang secara pribadi. Selain itu, Lu Sheng mendapat hadiah yang cukup besar dan gaji yang lumayan. Mereka juga ingin tahu kapan ia menjadi rang 2. Lu Sheng memegang tangan ibunya dan memberitahu mereka bahwa semua ini benar adanya. Mereka tidak sedang bermimpi. Mulai sekarang, hidup mereka akan berubah. Ia tidak ingin orang tuanya bekerja lagi. Di tempat lain, di Sing Seng Medicinal Hall, Suzu menggigit-gigit kukunya. Ia merasa frustrasi karena sudah seminggu berlalu namun ia belum mendapatkan informasi tentang alkemis jenius. Ia telah mencari semua informasi dari para master alkimia yang baru-baru ini terdaftar, namun tidak ada hasil. Tonik, obat, racikan Lu Sheng memiliki kekuatan beberapa kali lebih kuat daripada tonik tingkat 1 dan 2 berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Master Alkimia. Bahkan, obat itu melampaui sebagian besar tonik tingkat 3 di pasar. Yang lebih mengejutkan, tonik tingkat 3 bisa bernilai ratusan ribu dolar. Tetapi tonik racikan Lu Sheng harganya kurang dari $3.000. Dalam kekecewaannya, Suzu mengetuk meja dengan keras, membuat Ma Fei yang pervert terkejut. Ma Fei mulutnya melongo ketika melihat seseorang. Ia memberitahu bosnya bahwa ia telah menemukan sang master alkimia. Suju berdiri dan bertanya di mana master alkimia itu berada. Ia menunjuk monitor yang menayangkan berita tentang Lu Sheng. Suju tak bisa mempercayai bahwa master alkimia itu hanyalah seorang pelajar. Di tempat lain, di Lone Fox Mountain kota Zhuhai, seekor burung yang hendak mendarat tiba-tiba dilewati sesuatu yang secepat kilat. Ternyata itu adalah Lu Sheng, yang berlari dengan gesit. Ia tak menyangka bahwa teknik Stellar Impact bisa digunakan pada teknik tubuh seperti ini. Dengan 4 kali lipat kekuatan dari Stellar Implication, ditambah teknik-teknik yang diserapnya saat tidur, kemampuan teknik tubuhnya telah mencapai tingkat yang baru. Kecepatannya sekarang setidaknya 5 kali lebih cepat dari seniman bela diri rang 2 biasa. Ia menyebut teknik ini, Cloud Chasing Step. Saat ia sampai di puncak gunung, ia mulai berlatih teknik pernapasan alami. Dengan setiap tarikan napas, ia dapat menyerap energi dari udara. Sambil terus-menerus memulihkan stamina, ia juga secara aktif mengaktifkan potensi tersembunyi dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga bisa merasakan segala sesuatu di sekelilingnya. Ia bisa merasakan perubahan dari semua ciptaan alam, mengintegrasikan dirinya antara langit dan bumi. Ia melepaskan serangan yang dahsyat, dan dampaknya bisa terlihat jelas. Lu Sheng sangat senang karena ia mengalami kemajuan besar. Status kesehatannya meningkat, dan Stellar Impact-nya menjadi semakin kuat. Ia mungkin bisa mengeluarkan 6 kali lipat kekuatan sekarang. Ia datang ke gunung ini untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan,
untuk membuat eliksir pemulih sumsum tulang. Ia tak pernah menyangka akan mengalami kemajuan besar dalam kultivasinya. Ramuan otot dan darah yang ia buat sebelumnya hampir habis. Dengan pertumbuhan tubuhnya, ramuan itu mulai kurang efektif. Ia harus mulai membuat eliksir pemulih sumsum tulang. Nilai obat dari tanaman herbal ini belum terungkap di era ini. Tanpa informasi dari sistem, mustahil baginya menemukan barang kecil yang tak mencolok ini. Ia sudah memesan sisa bahan herbal yang ia butuhkan di kaki gunung, dan ia pikir bahan-bahan itu sudah siap sekarang. Menggunakan cloud chasing step-nya, ia segera berlari ke kaki gunung. Beberapa saat kemudian, Lu Sheng mendekati seorang pria yang memakai pakaian hijau dan memberitahunya bahwa dialah yang memesan beberapa herbal. Lu Sheng ingin tahu apakah herbal itu sudah siap diambil. Penjual menyambutnya dan memberitahu bahwa semua pesanan telah dikumpulkan dan ia tidak perlu khawatir. Saat Lu Sheng memeriksa herba tersebut, pria itu berkata bahwa semua herba itu sangat segar dan matang untuk digunakan. Lu Sheng mengeluarkan uang dan memberitahu pedagang bahwa ia akan membayar 10 keping. Sesuai kesepakatan awal, masing-masing keping bernilai $500. Ia bermaksud menyerahkan pembayaran, tetapi pedagang mengatakan agar ia tidak terburu-buru dan menjelaskan bahwa harga bukan $500 per keping, melainkan $1.000. Ia juga menambahkan bahwa ia harus membeli semua herba obat itu. Lu Sheng memandang penjual itu sejenak dan bertanya maksudnya. Karena mengetahui bahwa Lu Sheng bukan orang asli kota Shuhai, si penjual menjawab bahwa ia harus bermain sesuai aturan mereka. Di belakang si penjual ada teman-temannya yang sedang menyeringai melihat korban baru mereka. Sementara pria berkemeja oranye sedang memanaskan tinjunya dan pria bersenjata pisau menjilat pisaunya seperti sedang menjilat kacang. Si penjual bertanya apakah orang tua Lu Sheng tidak pernah mengajarinya bahwa ketika berada di luar rumah, ia harus rela mengakui kekalahan jika memang kalah. Melihat para preman mencoba memaksanya untuk membeli barang dagangan mereka, Lu Sheng melepaskan auranya dan memandang mereka dengan percaya diri. Si penjual mundur selangkah sambil memperingatkan Lu Sheng agar tidak melakukan hal-hal aneh. Karena semua orang di sini adalah pejuang tingkat 1. Tidak ada kamera pengawas di area ini, jadi meskipun Lu Sheng memanggil polisi, mereka tidak akan percaya pada seorang pendatang seperti dirinya. Saat para preman mulai maju menyerang dan si penjual menasehati agar ia menjadi anak yang baik agar tidak dipukuli, Lu Sheng meletakkan tangannya di sebuah batu besar dan memecahkannya hanya dengan sedikit tenaga, membuat batu itu retak. Para preman membeku di tempat mereka seperti melihat ayah mereka datang dengan tongkat, keringat bercucuran dari tubuh mereka, dan mereka langsung menelan kembali kata-kata sombong mereka. Sementara itu, Lu Sheng meraih sepotong batu, mengepal tinjunya, dan mengingatkan mereka pada ucapan mereka sebelumnya. Dengan situasi seperti ini, bukankah sekarang saatnya kalian mengakui kekalahan? Ia membuka tangannya, meninggalkan serpihan batu hancur, lalu membersihkan tangannya dengan kedua telapaknya. Para preman langsung berlutut, panik, memohon maaf, menyebutnya kakak besar tapi langsung mengoreksi menjadi tuan, dan mengatakan bahwa mereka buta. Menyadari bahwa para preman tidak akan melawan lagi, Lu Sheng bertanya apakah ia bisa mendapatkan herbal tersebut. Si penjual memberi hormat, menyebutnya tuan, dan menjawab bahwa ia bisa mendapat semua herbal secara gratis. Membawa keranjang berisi herbal, Lu Sheng ingin memberi mereka satu pelajaran kepada orang tua seperti mereka. Ia menasehati mereka bahwa bisnis harus didasarkan pada kejujuran, sehingga mereka tidak boleh menipu siapapun, baik muda maupun tua, serta berjanji akan menempuh jalan baru, dan mengucapkan terima kasih atas semua nasihat hebatnya. Kelima preman itu mengangkat tangan mereka. Dalam pikirannya, Lu Sheng ingin membayar mereka, tetapi karena mereka tidak mau, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah berhasil mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan, tiba waktunya bagi Lu Sheng untuk mempersiapkan diri menuju perkemahan pelatihan. Di sisi lain, si penjual masih mempertahankan ekspresi muram sambil mengangkat tangannya. Heran apakah semua siswa sekarang sudah sekuat Lu Sheng. Ia mengira anak ini setidaknya berada di tingkat 3 dalam seni bela diri. Satu hari kemudian, Lu Sheng tur dari kendaraan militer setelah sampai di perkemahan pelatihan jagoan Provinsi Dongning. Ia melihat sekeliling, melanjutkan langkahnya, dan berpikir bahwa perkemahan ini terlihat seperti pangkalan militer. Ia melihat lencana peserta lain dan heran apakah mereka memang seharusnya memakainya. Ia teringat bahwa ibunya telah meletakkan lencananya sebagai pajangan di rumah, dan ia lupa membawanya ke sini. Salah satu penjaga mendekatinya dan bertanya dari mana ia berasal serta kenapa datang sendirian. Lu Sheng memberitahu bahwa ia berasal dari kota Bei, dan karena ada urusan mendadak, ia datang terlambat. Gadis berbaju pink memberitahu temannya yang berbaju kuning bahwa perwakilan dari kota Bei sudah masuk kemarin, dan ia heran mengapa Lu Sheng dibiarkan tertinggal. Temannya yang berbaju kuning menduga bahwa mungkin penyelenggara baru memasukkan Lu Sheng di menit-menit akhir. Berdasarkan pengamatannya, Lu Sheng bahkan tidak memiliki lencana.
Ia memberitahu gadis itu bahwa kota Bei belum mengirimkan perwakilan untuk beberapa tahun terakhir. Tetapi sekarang mereka malah mengirim 2 peserta. Setelah melihat informasi Lu Sheng, sang penjaga ingat bahwa ketua pernah menyebut namanya sebelumnya. Pria berbaju kuning tertawa mengejek dan berkata bahwa Lu Sheng hanyalah orang yang mendapat perlindungan dari ketua asosiasi kota Bei. Ia menambahkan bahwa mendapat dukungan dari ketua bahkan lebih mengesankan daripada menjadi pejuang tingkat 3. Ia bertanya-tanya berapa banyak hadiah yang telah diterima Lu Sheng secara pribadi dari ketua kota Bei. Penjaga itu kesal dan menyuruh mereka diam. Lalu ia memerintahkan Lu Sheng untuk masuk bersama peserta dari kota Qingyuan untuk upacara pembukaan. Ia menyuruh Lu Sheng meninggalkan koper di lantai karena staf lain akan mengambilnya nanti. Lu Sheng mengikuti perintah itu dan sampai di tempat upacara pembukaan. Saat memasuki ruangan, ia melihat ke lantai setelah menyadari sesuatu. Pintu mulai tertutup, dan para peserta bingung. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengapa mereka dikunci di dalam. Penjaga tadi menyuruh mereka diam dan menjelaskan bahwa tugas mereka adalah mencapai pintu keluar di ujung koridor sendiri. Jika berhasil, mereka lulus ujian masuk, dan yang gagal harus pulang. Setelah penjaga memberi ucapan semoga beruntung, para peserta mulai panik karena mereka mengira ini hanyalah upacara biasa. Lantai terbuka, dan mereka semua jatuh. Lu Sheng mendarat dengan mulus, sementara pria berambut abu-abu menabrakkan dagunya ke tanah. Lalu duduk, memegang dagunya, dan menangis seperti bayi. Lu Sheng mengalihkan perhatiannya ke salah satu pintu masuk, menutup matanya, dan menganalisis dengan kekuatan psikisnya apa yang ada di balik dinding. Lu Sheng terkejut karena tempat ini bukanlah koridor biasa, dan ia membandingkan kekuatannya seperti kekuatan super. Pria berbaju oranye, Lin Xiaoyu, mulai bicara. Ia merasa bosan karena mengira ada sesuatu istimewa dalam ujian masuk. Pria berbaju biru mencela Lin Xiaoyu karena tidak memberitahu bahwa ada yang aneh dengan upacara pembukaan. Lin Xiaoyu dengan sombong menjelaskan bahwa seseorang tidak pantas disebut pejuang jika tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Lin Xiaoyu memperingatkan pria berbaju biru agar tidak menyebut dirinya jagoan dari Qingyuan City saat keluar nanti karena akan merusak reputasinya. Pria berbaju biru marah dan menyebutnya anak kucing. Gadis berambut pirang mencoba melerai mereka dengan mengatakan bahwa mereka semua berasal dari kota yang sama dan tidak mudah bagi mereka untuk masuk ke perkemahan pelatihan. Jadi mereka harus bersatu. Yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk lulus ujian. Lin Xiaoyu setuju dengannya dan menambahkan bahwa Qingyuan harus tetap bersatu. Dan tidak baik jika salah satu dari mereka gagal ujian. Karena ini adalah perkemahan pelatihan terkenal, Lin Xiaoyu yakin bahwa ujian masuk tidak akan sederhana. Ia lalu menunjuk Lu Sheng karena dia adalah yang paling berbeda, dan bertanya apakah Lu Sheng bersedia menjadi yang pertama menjelajahi daerah itu. Sementara gadis pirang khawatir untuk Lu Sheng, pria berbaju biru tertawa karena membayangkan Lu Sheng seperti tikus kecil yang akan terjebak dalam perangkap. Lu Sheng menghela napas dan berkata kepada Lin Xiaoyu bahwa ia harus minggir jika tidak berniat ikut masuk. Dengan nada mengejek, Lin Xiaoyu menyebutnya anak Bei dan memuji rasa percaya dirinya. Lalu berharap Lu Sheng semoga beruntung dan menyatakan bahwa mereka akan membantunya jika ia memohon. Dengan senyum samar, Lu Sheng memandangnya dan menyatakan bahwa hanya sapi dan domba yang hidup berkelompok, dan predator berjalan sendirian. Lin Xiaoyu tersinggung, urat di matanya menonjol, dan bertanya maksud Lu Sheng. Ia lalu menunjuk jari ke arah Lu Sheng dan mengancam akan membunuhnya karena menyebutnya domba. Lu Sheng tidak memperdulikannya, melangkah maju, dan bola-bola merah jatuh dari langit-langit. Lin Xiaoyu terkejut, tetapi Lu Sheng tetap tenang memandangi bola-bola itu yang perlahan berubah menjadi boneka mekanik raksasa. Lin Xiaoyu yang sombong tadi kini terkejut, bertanya apakah orang-orang di balik perkemahan pelatihan ini benar-benar ingin membunuh mereka, karena boneka mekanik tingkat 1 saja sudah sangat kuat. Peserta lain mulai cemas dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Lu Sheng mengingat bahwa boneka mekanik ini bisa diprogram untuk melakukan berbagai seni bela diri tingkat tinggi, dan boneka mekanik tingkat 1 bisa setara dengan pejuang tingkat 4. Namun, membangun satu boneka mekanik berkualitas tinggi jauh lebih mahal daripada melatih seorang pejuang tingkat 4. Lu Sheng terpesona melihat boneka mekanik sungguhan. Masih meremehkan Lu Sheng, Lin Xiaoyu bertanya apakah Lu Sheng seorang idiot. Ia mengungkapkan bahwa begitu boneka aktif, mereka akan langsung menyerang saat mendeteksi keberadaan makhluk hidup di dekatnya. Boneka mekanik tingkat 1 dibuat dari paduan logam khusus, dan tinju mereka sangat keras. Pria berbaju biru menduga bahwa Lu Sheng bahkan belum mencapai tingkat 1 dan mungkin akan menjadi cacat otak jika terkena pukulan boneka tersebut. Di sebelahnya, gadis pirang berteriak khawatir memperingatkan Lu Sheng untuk berhati-hati. Boneka mekanik mencoba meninju Lu Sheng, tetapi Lu Sheng tetap tenang dan hanya memandang tinju robot yang mendekat. Awan debu terlihat, dan angin kencang terasa setelah pukulan kuat itu.
Lin Xiaoyu tersenyum sambil melindungi wajahnya dari hal-hal tak terduga yang mungkin mengenainya. Di sisi lain, Lu Sheng tetap tegak setelah berhasil menghentikan serangan boneka itu dengan tangan kosong. Dua orang sombong itu terkejut dan kecewa setelah menyadari bahwa Lu Sheng berhasil menghentikan serangan boneka. Menghancurkan tinju boneka tersebut, Lu Sheng bertanya apakah itu saja kekuatan boneka tersebut. Dia lalu mengangkat boneka itu, memegangnya erat dengan jarinya, dan membantingnya ke langit-langit. Hampir semua peserta tercengang dan bertanya-tanya apakah Lu Sheng masih manusia biasa. Seorang pria tertawa sambil menggaruk kepala dan memberitahu mereka bahwa Lu Sheng hampir saja menipu mereka. Ia menjelaskan bahwa boneka-boneka tersebut bukanlah boneka tingkat 1 sungguhan, melainkan hanya sampah yang terlihat menyeramkan. Ia mengasumsikan tidak ada yang akan lolos ujian jika mereka menggunakan banyak boneka dengan kemampuan setingkat ahli bela diri tingkat 1. Ia lalu menunjuk Lu Sheng dan bersikeras tidak mungkin sampah seperti Lu Sheng bisa menahan boneka mekanis sungguhan. Tetapi para peserta tidak percaya padanya, sehingga ia berhenti menjelaskan dan menyebut mereka bodoh serta menyuruh mereka membuka mata lebar-lebar untuk melihat bagaimana ia bisa mengatasi boneka-boneka tersebut. Lin Xiaoyu dengan percaya diri maju selangkah, melompat dan menendang kepala boneka dengan penuh keyakinan. Temannya yang sombong terkesima dan yakin bahwa boneka-boneka itu palsu. Lin Xiaoyu berputar, menaruh kakinya di kepala robot, membuka lengannya, dan bangga memberitahu mereka bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Namun boneka itu mengayunkan tinjunya dan meninju wajah si idiot, membuatnya hancur menempel ke tembok dalam berbaring. Mendengarkan detak jantung tembok seperti seorang dokter, Lin Xiaoyu mengumpat dalam hati setelah menyadari bahwa boneka-boneka itu bukanlah boneka tingkat 1, melainkan tingkat 2. Boneka yang meninjunya menggaruk kepalanya dan tampak bingung dengan apa yang terjadi. Sementara pria berbaju biru memegang temannya yang sudah babak belur, dan menanyakan keadaannya, gadis berambut pirang mulai berpikir, sebenarnya apa tingkat kekuatan Lu Sheng jika ia bisa mengalahkan boneka mekanis tingkat 2 dengan mudah? Sementara Lu Sheng terus berjalan seolah-olah boneka mekanis itu hanyalah sampah, ia sadar bahwa inti boneka itu adalah titik lemah, dan cukup disentuh sedikit saja untuk menghancurkannya. Ia merasa bosan setelah menghancurkan banyak boneka dan terus berjalan menuju pintu keluar seolah-olah boneka mekanis itu hanyalah penghalang biasa. Salah satu penguji bingung setelah mengetahui bahwa boneka mekanis baru yang mereka miliki semua rusak. Ia sadar bahwa semua peserta hanyalah anak-anak yang baru mencapai tingkat 1, dan mustahil bagi mereka untuk menghancurkan boneka mekanis tingkat 2. Setelah keluar dari gerbang pertama, Lu Sheng salah mengira seorang penguji sebagai penjaga gerbang untuk ujian kedua, dan penguji itu pun heran kapan dirinya menjadi penjaga gerbang ujian kedua. Lu Sheng melakukan gerakan kombinasi, aura di sekelilingnya pun berkobar. Ia berharap penjaga itu tidak akan mengecewakannya. Penguji yang salah dituju tetap bingung dan tidak bisa berkata apa-apa saat melihat pendekar gila itu mendekat. Di ruang pemantauan, seorang gadis bernama Dong Qingsu, dengan rambut abu-abu panjang dan stoking hitam, memakai seragam rok hitam dan polo merah di dalamnya, sedang fokus mengetik di depan monitor. Suasana terganggu ketika seorang pria berambut hijau, memakai baju lengan panjang bermotif bunga, membawa secangkir kopi sambil bersenandung, masuk ke ruangan. Ia menyapa, ternyata dia sudah di sini. Qingsu menyebutnya Mayor Qin Xiaojun dan mengingatkannya agar tidak memanggilnya dengan nama depan. Ia menyuruhnya datang dan membantu meninjau materi-materi ujian. Qin Xiaojun menuruti perintahnya, duduk, dan memanggilnya Letnan Kolonel Dong Qingsu. Ia bertanya tentang kualitas peserta tahun ini dalam kamp pelatihan bakat istimewa. Qingsu menghela napas dan memijat keningnya sebelum menjelaskan bahwa betapapun ia mencari, hanya 8 orang yang memenuhi standar. Dan semuanya adalah ahli bela diri resmi dengan bakat yang telah terbangkitkan. Melihat layar monitor sambil nyaman duduk di kursi, Qin Xiaojun melihat 5 peserta di layar yang biasa saja dan semua bakat mereka berhubungan dengan kekuatan. Sedangkan 3 lainnya, ada tipe kecepatan dan tipe pertahanan, dan ia langsung duduk tegak ketika melihat seorang gadis dengan kemampuan psikis. Qingsu menjelaskan bahwa ahli bela diri psikis adalah peserta yang paling menonjol dari semua peserta. Ia memberitahu Qin Xiaojun bahwa nama gadis itu adalah Charlene. Umurnya 18 tahun 8 bulan. Bakat psikisnya baru terbangkit kurang dari 2 tahun lalu, dan sudah hampir mencapai standar mentalis tingkat 1. Xiaojun memuji peserta tersebut dan menyadari bahwa Charlene sama jeniusnya seperti Qingsu ketika mereka masih peserta. Qingsu memotong omongannya dan memberitahu bahwa ia akan mencatat Charlene sebagai target utama kamp pelatihan tahun ini. Saat ia tertawa sambil menekan tombol lainnya, ia terkejut hampir menumpahkan kopinya setelah melihat sesuatu di layar monitor. Qingsu juga terkejut dan mulutnya terbuka lebar setelah melihat hal itu.